Kepisanangan kumagay sanay jemaat Tuhan, nagi keluarga dahinang ganapa demasad ti harapan takau bersama-sama supaya dat ang sihat ngayati ang simbayan na ginawa ay suang dat perlindungan ng pimpinan da kinarahingan. Mangusi ka to kinarahingan to hara na pa kesempatan taka dat saling membagi berkat sementara dat PKPDT ataka miladat kapag ititimong sambayang takau supaya dat aruhay taka dat kano dat kebenaran dat milad magititimong untuk dat mamarayaw kinarahingan nagi sama-sama dat magilang berkat-berkat beres da kinarahingan terutama kapiam sambayangan takau supaya dat kerahian Tuhan na matingka di COVID tu pemikiran takau na pa secara tulun nam atingkad na pati COVID asimbayan takau na nandah de gumumpul magititimong na gumumpul. Apa yang kurang nga iswang dat nuno na pakadaan nga harakasari pawayan da Tuhan bagi dati dat nila takang magilang da berkat da beres da kinarahingan. Baik untuk dat kesempatan dete mangangata ko dati dat mensingila da isa guas da pensingilan da beres da kinarahingan irina tu firman Tuhan harus diberitakan atau beres na pedati nga perlu dat pasusuyan iti beres da kinarahingan. Nah, antangan takau pembacaan dati isang dat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 ayat 2. Baca aku pengka beres dau. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, tapi nih, iti napa beres da kinarahingan iti natit dasar da kapasian da tulun-tulun dat Kristian sepatutnya sumiliw dat dasar da kapasian da kansanay tulun da iti pemagunaan deti. Iri na sebab iswang dat beres da kinarahingan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru minamisunod dati dat kepentingan dat papa sibar atau papa susuy di beres da kinarahingan kumagayin sanay tulun. Sangat penting untuk dati da memusaraw bahwa dat iti na paberes da kinarahingan diti perlu kailah karangaw akan napaka isang impasi da masad dan dah diti baik yati kemelahingan maupun ila tanganak dati ila nang kagaya kamian dat sukod wago dila nagi ila tangakara pagtindala nga perlu takan na pamusarahan dat manuluk dila diti beres da kinarahingan to ila na mati beres da kinarahingan milah dat papakaris dat at kinaing kakata da kapasipasian da sasangulon. Kamen pa nga paingigit na paberes da kinarahingan pawansayan eri di suan da kapasian agirat na haut kinaing kakata da kapasian da sasangulon. Nagalit abaca dati iswang da ayat da suay haraduhat keadaan dititulun sebagai dat dua hanano di Tuhan Yesus sebagai dat painukadan dat gambaran dat tulun dit makinangaw da beras da kinarahingan it
makinangaw nga paponsay. Kumaysa na pa nga itulon dit minakinangaw pinawonsay diti baras da kinarahingan. Miagalagal dit tulon dit minamaal da walay dahir dasar dit agirat. Ina pa itulon dit makinangaw nga pinawonsay. Pinayoh dit tulon dit pinagal dit tulon dit minamansay walay nga itaagirat pinayang kakatan na karikat na padihat tanga ribut tanga sarup ka liud kanuno nga naraagdi hiwalay di. Jadi kamayan na palhirdi nga minanaha ka Tuhan Yesus dat kapentingan untuk akan na po ka makinangaw di baras da kinarahingan nga papawonsay di baras di narangaw. Jadi tapi nay sa kira-kira ta ka pasibaran iti baras da kinarahingan, sa kira ta ka manudok iti baras da kinarahingan kumadtangana, nunugyadi pawonsayan kay ay sa imilab pawonsayan dit ay sa onaylahan niya. Jadi iri na sabab dere dat nakurato mga zur kapit iti Alkitab diti supaya nununa pa ibras da kinarahingan diri perlu dat pasibaran perlu dapat tudukan kumad tanganak dati suway kayri akan na pa katanganak dati nga isay na pa tulon labi kapiam itulon dita panakarang obras da kinarahingan nga pagyalatan dati iti pasarli dati iti akuri na itulon dita kapian nakarang obras kinarahingan niya. Cuma dat mungkin dat kagumuan na pa dit mengalami da perubahan da kapasian nga akuri pa narangaw gaway pa diem akuri naratian. Jadi iri na kapentingan diri dat perlu dat agumo atulon, agumo at masa, agumo usaha untuk dat papasibar diti baras da Tuhan. Isu ayat 1 diti baras kadi Paulus da minamaras dat jemaat dahilad Tesalonika. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. So iti napat papasibar da baras da kinarahingan diti nga pasadaran di Paulus bahwa sangat penting. Apa penting kapia? Irna sebab dat akan napaka berusaha yaw papasibar di baras da kinarahingan, akan napaka yaw nga pira-pira hatulon da suway di berjuang bersama di Paulus. Nga mga zur nagi Paulus da tulon dahil Tesalonika adalah dat muhup da sumambayang supaya irina pa baras da kinarahingan diriham berskad hititiam beroleh kemajuan dan dimuliakan. Kamayan apa nga kasibar ibras da kinarahingan tersebar ke berbagai tempat. Akan apa kailan Tesalonika nga nagi iri daerah-daerah suway, iri kota-kota suway, kasibar ibras da kinarahingan tersebar dengan cepat dan diterima dengan baik. Kila na kami dimuliakan, diterima dengan baik. Nah, tapi na iti na pemberitaan da baras da kinarahingan diti ham akan napaka memerlukan da tulun dit milah da papasibar diti, milah dat papabaras diti kumatulun da suay nga memerlu nagi da tulun di muhup dati suang da sambayang. Tu beraskan hititi berdoalah untuk kami. Nah, kami nga hara tulun dit bertanggung jawab dat papa sibar diti baras da kinarahingan. Hara hitulun dit bertanggung jawab dat manambayang. Nah, nunu tujuan supaya sambayangan supaya beroleh supaya firman Tuhan beroleh kemajuan
dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Paulus sendiri mengaku bahwa ilan patulun dahil Tesalonika dilanga telah menerima firman, dan karena mereka telah menerima firman, maka mereka mengalami perubahan pembaharuan hidup. Sama seperti yang terjadi di antara kamu. Karena ada ruminamit ialah di narangau mengalami perubahan da kapasian di ialah di megalit asal retan bahwa ada ilana kota da Tesalonika adila akan ke Kristian mantad atau lunda hilala akan ke nakarangau mantad da Injil, melainkan dat memiliki budaya yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, harhat kuil dela dat iyanan dela dat menyembah nga akan ke menyembah dat Tuhan Yesus, menyembah berhala, menyembah patung, magisuayan at kegiatan-kegiatan sesuai dahiri kegiatan-kegiatan yang menurut kita tidak bermoral, yang bertentangan sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi nih, setelah ada nakarangau ya relati beras dakin rahingan, it pinasusui da para rasul Rasul Paulus, rinamit dia ila sebagai isa kebenaran, minanang kuyaan yala, gisam dat mengalami perubahan kehidupan. Mereka tidak lagi menyembah kepada berhala, mereka berkeputusan untuk tidak menyembah berhala dan meninggalkan kehidupan lama mereka. Risiko yang mereka tanggung adalah mereka dihina, mereka ditolak, mereka dianiaya, haranagi atulun dat magahau di tengah harta dia lah. Sebab nepenga yalan pelum anggapan dat masyarakat yang tidak berguna. Ya, karena mereka mempunyai kepercayaan yang berbeza daripada kepercayaan mereka yang dahulu itu menurut budaya mereka. Nah, oleh karena dat kaila yalah bahwa ina pemberes dat narangau dia ladai pemberitaan Injil yang mereka telah dengar itu, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran. Minanang kuyaan yalah mengalami perubahan hidup. Nah, apabila dat firman Tuhan itu bekerja di isang kepasian dati, isang dat kepasian dat isay napa, maka iri napa beras di kinarhingan diriham mampu mengubah kehidupan seseorang. Apabila itu diterima, remitan iri, penangkoyanan iri, pawansayan iri di suhana kepasian, maka akan terjadi perubahan kehidupan. Dan perubahan itu pasti kepada hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, seradi dat nasilewir di suhana kepasian datulun da Tesalonika, maka Paulus menasihatkan mereka untuk berdoa, sumambayang, supaya iri napa pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain itu akan mengubah kehidupan orang lain juga, akan ke nautairi tumingkad dahira na diala perubahan de. Iya nagidiha kapasian taka sandiri. Yati na po di sayran na po nakarangaw taka di beras de kinarahingan. Minanumbayaan taka rinamit taka ri mengalami taka perubahan na kapasian. Lagi samda masad tiham kapuriman taka sandiri keadaan na kapasian dati paingkukura pananud-tanud taka Tuhan. Nga milah dat iri na pa perubahan diriham hiri na dati na kapasian. Miladat iri na perubahan diriham hiti na dati kampung, hiri na keluarga dati. Perlu dat
berlaku iri dat isu anda keposian dat tulun da suai kedau. Ilin sebab dat perlu tekadat menyokong hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil. Kita perlu menyokong mereka di dalam doa. Ilan cara tekadat terlibat. Ya. Sebab napa nggak akan kakain sana tulun dat lawan dat Tuhan dat sembeli pemberita Injil secara penuh masa, walaupun di dalam kehidupan sehari-hari kita didorong untuk memberitakan Injil, bercerita tentang Yesus. Ya, isai napa it nakapuriman da berkat kasianan da kinarahingan, wajib memberi kesaksian kepada orang lain. Nah itu irina peringat harus berlaku dalam kehidupan semua orang. Untuk memberitakan Injil secara sepenuh masa, tidak semua orang dipanggil. Tetapi semua orang harus terlibat dalam menjayakan pelayanan pemberitaan Injil itu. Nah, apa yang kau terlibat? Aku mau cara harap-harap cara takkan terlibat. Ya, yang dipanggil untuk memberitakan Injil, ya biarlah mereka memberitakan Injil. Nah, itu napa pemberitaan Injil itu, usaha untuk memberitakan Injil ini, usaha untuk menyebarkan firman Tuhan ini memerlukan kos, ya. Ini yang kita perlu perhatikan. Saya rada harasang ulun hamba Tuhan yang melayani dalam satu-satu tempat atau di mana saja secara full time, dia telah mengabdikan dirinya sepenuhnya di situ, maka aku di masa ada hukum raja untuk diri sendiri. Nah, keperluan harian apa seperti orang lain juga, ya. Maka dengan itu isaina po itulun din na barakatan da Tuhan dari segi materi, dari segi keuangan, dari segi ekonomi yang baik. Maka perlu takkan dipikiran, mungkin Tuhan bermaksud memberkati kita supaya kita terlibat di dalam pelayanan pemberitaan Injil, ya. Jadi kita boleh support dengan harta yang kita ada, kita boleh support dengan keuangan kita, atau kita boleh bantu dengan apa-apa yang kita ada. Tapi itu pun tidak semua orang mampu melakukannya. Sebab napa kemampuan tangan tim berbeza. Ada orang yang lebih diberkati dari segi materi, sehingga ada kelebihan. Dan ada juga orang yang diberkati cukup-cukup untuk kehidupannya. Nah, serhantakan apa cerita dari Alkitab, kitab Injil mengenai seorang perempuan yang telah memberi persembahan yang sangat sedikit menurut pandangan orang lain. Yesus berkata bahwa dia telah memberi lebih banyak daripada orang lain, karena orang lain itu memberi dari kelebihannya, sementara janda miskin itu memberi seluruh yang dia ada. Jadi dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jumlah harta yang kita ada itu bukanlah penentu kita itu memberi atau sebaliknya, ya. Semuanya itu ditentukan oleh sebesar mana hati kita untuk turut terlibat di dalam pelayanan pemberitaan firman. Namun tidak dapat dinafikan bahwa kemampuan itu berbeza, ya, kemampuan itu berbeza. Namun satu hal yang dapat dilakukan oleh semua orang, kalau insana itulun ngambil pohon saya diti, irina tuh mendoakan
pelayanan pemberitaan firman itu supaya pelayanan firman itu berjalan dengan baik, ya. Selain mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan juga para penyokong-penyokong dari segi harta benda, materi, keuangan dan sebagainya, mereka juga perlu didoakan. Sebab nilai pelayanan itu sama di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak menilai dari segi bidang yang kita cebur itu. Mungkin sebagian orang mungkin berpikir, asa-asawat na hasil lah tuh ikamandat pemberita firman, pelayan sepenuh masa, ya dapat dia membantu-bantu. Nah, kaak ay nilaian dan megal diri. Tuh, semua pelayanan itu penting. Semua pelayanan itu penting, ya. Jadi, ay milag kamandat pensisiri ba isa bahagian, makin ako pa hati tuh ay sa no milap kupawan sayan, paling pun menyokong na disang dasambayang ka nga sarhat na bahwa dat yang memberitakan firman, yang saput dari segi keuangan, yang mendoakan sama-sama penting di dalam pelayanan pemberitaan firman. Ya, jadi kita adalah satu tim di dalam pelayanan pemberitaan firman. Nah, tapi nih, berskah di Paulus dahitid ayat 2 berskah dihiti, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Haradu tujuan atau sebab nakura tu aparu takadat membantu di dalam doa, menambayang dit program atau usaha untuk memberitakan Injil. Nah, sebab yang pertama kita sudah bahas tadi, Irina tuh supaya firman Tuhan itu dapat diberitakan dengan lancar, dapat tersebar dengan cepat, dan dapat diterima dengan baik oleh orang yang mendengar. Ya. Dan sebab kedua kenapa kita perlu berdoa, Irina tuh supaya berskah Paulus dahiti supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Nah, itu napa para pengacau dan orang-orang jahat ditinga tulun-tulun dit bermaksud dat menghalang dit pemberitaan Injil. Tulun-tulun dit bermaksud dat menghambat, kalau boleh membatalkan dit usaha dat memberitakan Injil atau yang menyebarkan firman Tuhan. Nah, tapi nih nakura tuh harahat kekacauan berlaku, nakura tuh hara kejahatan berlaku, sebab napenga ay saat iman. Tidak ada iman. Beraskan Paulus dahiti, karena tidak semua orang beroleh iman. Nah, atumbayan ako dat, karati ta kanati kamenda iman dete. Menumbayaan bahwa dat Yesus Kristus napadiam kinerhingan. Ya. Tuhan di atas segala Tuhan. Ilana iman. Akan kesekadar percaya. Marbaras takan napatit percaya ya tita pinaham. Akan imati ke sekadar sebuah kata percaya diri. Kau percaya Tuhan ya saya percaya. Atulus na paginawa ka dat mengaku bahwa kita percaya Tuhan, maka maksud dari percaya itu mempunyai makna yang sangat dalam, yang sangat besar. Kemudian apa nggak? Bila kita percaya Tuhan, bila kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita juga mengakui
bahwa dia itu adalah Allah. Ya. Pertama, kita akui bahwa dia benar-benar Tuhan. Bila kita percaya kepada Yesus, maka kita menerima dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas seluruh dunia, alam semesta. Bila kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita juga percaya, yakin dan menerima kenyataan, kebenaran bahwa Yesus berkuasa atas diri kita. Bila kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga mengaku bahwa Yesus berkuasa mengendalikan hidup kita. Dan kita bersedia menyerahkan kendali hidup kita kepada Yesus. Jadi bukan sekadar sebuah kata. Bila kita bilang kita percaya, semua yang kita sudah sebut tadi itu berlaku dalam hidup kita. Jadi tempinai, dengan percaya kepada Tuhan, maka kita juga mengabdikan diri kita kepadanya. Kita mengakui bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan memberi hidup kita sepenuhnya kepadanya. Nah, kejahatan dan kekacauan timbul itu akibat daripada tidak ada iman. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dari Sonda ayat 2 ADT. Tebereska, supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, iman itu timbul dalam hidup kita apabila kita mendengarkan firman, ya. Jadi pada permulaan pembahasan di tinu diri, supaya firman Tuhan itu tersebar dengan baik, tersebar dengan cepat, dan juga orang menerimanya dengan baik. Nah, bila menerimanya, bila mendengar dan menerimanya, maka dari situ timbul iman. Ya, timbul iman. Nah, karangau pia data menumbayaan ya, iman tidak akan timbul. Ya, kita lihat saja catatan-catatan Alkitab pada waktu Yesus sendiri masih di bumi dan dia memberitakan firman dengan kata-kata yang berkuasa, berwibawa, disertai dengan tanda-tanda mujizat, tapi masih ada orang yang tidak mempercayainya, tidak menerimanya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan. Mereka mendengar firman karena mereka juga ada di situ. Ya, pada waktu Yesus berbicara, berkata-kata, menyampaikan firman kepada orang banyak, mereka juga ada di situ. Artinya mereka mendengar. Nah, sama hal yang berlaku dat masa dan dadete. Akan kayati, nah anak orang ngau diti beres dat Tuhan. Aku mau tulun dosain anak orang ngau beres dat Tuhan. Nah, anak orang tuh sudah mendengar tetapi masih tidak mengalami perubahan hidup karena tidak percaya. Menganggap bahwa itu cuma kata-kata biasa atau cerita-cerita dongeng. Nah, tidak percaya kemudian menolaknya. Penolakan terhadap firman Tuhan mengantap datulundat sumuni di suang ketumbayan. Bahkan langsung tidak timbul iman pun di dalam hidup mereka apabila mereka menolak firman Tuhan. Jadi tapi nih, mereka lenaraitan Yesus Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan pendengaran kepada hal-hal lain, bukan pendengaran kepada cerita-cerita dan sebagainya, tapi pendengaran kepada firman Kristus. Nah, tapi iman hanya timbul apabila kita mendengar dan mempercayainya sebagai firman. Bila firman tidak didengar, apalagi tidak dilakukan, maka di situ boleh terjadi kekacauan. Boleh terjadi kekacauan. Pauhotan takut nanda ada di suhandak pasien takut. Sekira-kira berlaku kekacauan di suhandak pasien dati. Kekacauan pikiran, kekacauan hati. Mungkin berlaku kekacauan di dalam keluarga. Menghadapi masalah dalam hubungan suami istri yang sukar diselesaikan. Terjadi masalah di antara ibu bapa dengan anak-anak. Mungkin anak-anak memberontak pada ibu bapa. Di antara anak-anak saling membenci, saling menolak, tidak menerima satu dengan yang lain. Berlaku na pemiagal diriham umbalay taka menyelidiki kepastian dati. Apakah di dalam hidup kita ini, di dalam keluarga kita ini, firman Tuhan itu diberitakan. Firman Tuhan itu didengar. Firman Tuhan itu dipercayai. Dan firman Tuhan itu dilakukan. Kalau ternyata bahwa firman Tuhan itu jarang dibincangkan, diperhatikan, apalagi dilakukan di dalam keluarga. Boleh dikatakan hampir-hampir tidak ada firman, tidak ada pembelajaran firman, tidak ada perkongsian firman di dalam keluarga kita. Tidak heran kenapa berlaku kekacauan di dalam keluarga. Menghadapi masalah keuangan yang sukar untuk ditangani. Menghadapi karenah ahli keluarga yang sukar untuk diubah, sukar untuk dibentuk. Dan macam-macam masalah berlaku. Nunu sebab tu iya deh, sebab kenapa nggak ay saat panduan taka dat panau di kepastian dati suang dat kebenaran. Tidak ada panduan untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Sebab kenapa tabinay nga ata kamatiati ti kailah dat atapot paingkukurahi tatapot dat menurut dadah ti sendiri pemusarahan. Sebab kenapa nga iti napatulon diti andong hantalan kapera pemusarahan berpotensi hatulun dat papawansay din nuluna pet anggapan daw tatapat ay sa na pet tatapat dasway dit nailaan daw hanggang tapi pikir daw dat atapat menurut daw iri na amalan iri na pawansayan. Jadi aysa na pati tudok da beras da kinarhingan dit miladat matudok da hanggay tatapat hanggay tamu inan da hidaw nan da kapanaw lah. Inan da hidaw pamusarahanit igitan daw inan da hidaw pamusarahanit pawansayan. Jadi ilan na kepentingan da harap beras da kinarhingan dati suang dat keluarga dati suang da pasien dati. Milah dat aysa beras da kinarhingan. Tidak boleh tidak ada firman dan tidak ada doa di dalam kehidupan kita pribadi dan juga di dalam keluarga kita. Harus ada. Sebagai orang Kristen,
doa dan firman itu harus ada. Jadi bagaimanapun keadaan, firman Tuhan harus diberitakan di dalam keluarga kita pertama sekali, ya, kemudian kepada orang lain. Dan bila kita tidak mampu memberitakan firman kepada orang lain, kita pasti dapat mendoakan mereka yang bertanggung jawab untuk menyampaikan firman. Jadi tempinai perlu takadat asarius kapil mamusaraw pasal dete baras dakin rahingan dete supaya dat akan ke tumalib tama dete keposian dati akan ke mamanaw tama dete keposian dati ay sa baras dakin rahingan. Saya na podat amalan taka ti baras dakin rahingan at isu anak pasien taka, maka irinan dahat memimpin di tiga pasien dati secara pribadi, menagi memimpin da keluarga dati dan mengalami perubahan demi perubahan. Semakin kita menghidupi firman Tuhan itu, maka kita semakin mengalami perubahan-perubahan yang baik dari anak pasien dati. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Pemulihan di dalam hubungan kita dengan Tuhan pertama sekali. Hubungan kita di antara suami istri. Pemulihan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Dan pemulihan hubungan antara kita dengan keluarga yang lain, bahkan dengan jiran sebelah atau dengan siapa saja. Ya. Benarkah firman Tuhan itu boleh mengubah kehidupan kita? Mari kita lihat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Bereskadhila segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab. Jadi semua tulisan yang ada dalam Alkitab itu memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, mengajar dat paingkukurah kepasian di kangam di tiberas dakin rahingan. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Nah, bagi dati it kadang-kadang dat bagi ditulun dit kapuriman dat hanggai daw kapuriman dat atau potam iri nah hitigi tanam seran padat mengalami firman Tuhan itu, maka hirinan dan atudukan bahwa yang salah itu tetap salah dan yang benar itu tetap benar. Nah, jadi hitinan da kailan taka dat hanggai kasalam hanggai tamu. Ya, sebab yang menentukan penentu bahwa itu salah atau benar adalah firman Tuhan. Akan keidati da keperimanan. Ya. Nah, firman Tuhan itu menjadi penentu akan apakah untuk da kepasian dati, akan apakah untuk da keluarga dati, nggak untuk seisi dunia ini. Kalau firman Tuhan bilang salah di Sabah, ya di mana-mana pun salah juga. Bila itu firman Tuhan bilang salah, ya. Jadi alasan datulun dat bilang, oh kami punya budaya, kami punya bangsa ini. Biasa beginilah, ini kami sudah biasa ini. Tidak, firman Tuhan kalau bilang salah itu tetap salah, ya. Jadi begitu. Kemudian dikatakan di dalam ayat 16 ini beruska untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan perlu diperbaiki. Ada beberapa kelakuan yang perlu diperbaiki. Kemudian ayat ini berkata untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Jadi begitu penting firman Tuhan itu sehingga tidak boleh diabaikan. Sangat penting untuk diperhatikan oleh pribadi demi pribadi dan juga diperhatikan oleh keluarga masing-masing. Jadi tabinai hila nahat pembelajaran dati bersedikit nerhingan. Harapan dati bersama-sama supaya generasi kita sekarang ini hidup di dalam firman, benar-benar memperhatikan firman, dan juga generasi kita yang akan datang kalau Tuhan masih lama lagi datang, mereka juga memperhatikan firman. Kita tidak mau generasi akan datang hilang di dalam kegelapan dosa di dunia ini. Agar mereka juga memiliki firman Tuhan dan menemukan kebenaran demi kebenaran yang membawa mereka kepada Yesus Kristus dan akhirnya membuat mereka hidup bersama dengan Tuhan dan bersama kita di dalam kerajaan Tuhan di surga. Karena sembahyang tahu. Kinerhingan tama ya sanda kerajaan da surga, mangun sikau ya hati berasnu, manuduk dahai, da kepentingan-kepentingan, dan saling mendoakan kepentingan dan memperhatikan firman Tuhan. Setiap masa di suanda kepasian dahai. Tuhan Yesus, makitulungi hai Tuhan, supaya dat isuang dat nunu nepa keadaan, utamawan dahai, dan memperhatikan itu firman, dan juga menghidupi firman Tuhan itu selama kami hidup di bumi. Supaya dat kau yang sana dapat tindakan-tindakan dahai kawan saya irit saturut da berasdakin rahingan amilag kayang gaya ngaranno lagi sumli berkati ti kapasin dahai matulun da suai supaya diala nga kaila da kepentingan dat mempercayai Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Sumambayangi hai nagi Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa juga untuk usaha-usaha memberitakan Injil kepada semua orang, memberitakan firman, menyebarkan firman kemana saja, supaya Tuhan memberkati dan juga memimpin, menguatkan hamba-hambamu yang telah Engkau tentukan sebagai pemberita firman, dan juga Tuhan memberkati agar setiap yang diperlukan, baik itu bahan-bahan, baik itu benda peralatan maupun kawangan, kami mau berdoa supaya semuanya tersedia, supaya iri dapat usaha pemberitaan firman berjalan lancar. Lagi Tuhan tanganak no di korongau itu lundit apa nakailad tentang da Tuhan Yesus atau nakarangau nga it akurian na ilaan na pasal da Tuhan Yesus nga kamilalag karangau karati mga nunandad tindakan da rumamit dia sebagai Tuhan ang gampamasi dia la. Ponsigaw Tuhan palagasan na iti baras nudti bapa sadar kasaridahay manikid masa supaya yahay nga miladat menghidupi di tibaras no mentaati di tibaras no mantah dabay na gisam da karikat kembako ka di suam pamagunan dete. Ponsigaw Tuhan iti nasambayang dahay iso nang ngaran da Tuhan Yesus Kristus nakasambayang yahay. Amen. Ponsigaw tab pinay atardak dami na kinangaw diti penyampaian da baras da kinarahingan barakatahan takod Tuhan manikid masa.